jalan-jalan kayaknya. Udaranya enak banget, cuacanya juga pas gitu ya. Iya, apalagi ada toko-toko, jadi pengen belanja mulu kerjaannya. Iya, ini di tempat yang keramaiannya Bethesda Ya, nih. pusat keramaian Bethesda. Tapi kita sapa dulu nih Sobat Dunia kita. Halo Sobat Dunia kita, apa kabar? Halo, kita berdua seneng banget nemenin sahabat dunia kita. Kita berdua tim VOA Washington DC, saya Retno Lestari. Dan saya Vici Federline. Dan kali ini kami sedang berjalan-jalan nih sambil mungkin mencari-cari toko apa nih yang enak untuk dikunjungi gitu. Jadi biar sahabat dunia kita juga tahu gitu ya, apa sih yang ada di pusat kotanya apa Bethesda, sih yang menarik Maryland di sini? ini. Betul. Dan kayaknya paling seru. Ini apaan nih? Wah, Ada toko keramik. all fire up. Tahu nggak sih toko apa apa? di dalam? Gak ngerti nih. Gak Mau ngerti lihat? juga. Bentar dulu, kayak di dalam ada yang ngelukis-ngelukis deh. Yuk kita lihat ke Kayaknya dalam seru yuk. juga ya sahabat dunia kita kalau misalkan kita masuk ke dalam dan kayaknya ngelukis-ngelukis itu ahlinya saya. Tapi ntar dulu, sebelum kita masuk ke dalam, nah kita kasih sahabat dunia kita liputan tentang seorang Indonesia. Seorang dari Indonesia. Oke. Yang dia punya sense of art. Oke, sama dong kayak saya berarti. Beneran. dia bisa nari, dia ngajar nari juga. Terus dia juga nulis buku. Wih, bisa segala macam. Oke, kita lihat liputannya. Tapi kita masuk ke dalam juga. Ya nggak? Setuju? Masuk ke dalam. My thoughts dash freely to the people who I love the most, Louis and John. They absolutely must have been waiting for me there, mourning for Itulah sepenggal kisah dalam novel trilogi The Rise and Fall of Arnoldi, bertajuk Drew and Ilona. Perkenalkan penulisnya Kanya Iwana, remaja asal Jakarta berusia 17 tahun. Walau baru satu buku ini yang diterbitkan, namun Kanya sudah menulis 9 buku dalam bahasa Inggris sejak usia 14 tahun. Menulis novel dalam bahasa Inggris dilakukannya tanpa pernah mempelajari bahasa tersebut secara formal. I've always learned by listening mostly, karena aku suka nonton film. Jadi aku mulai belajar dari ngeliat conversation dua orang atau beberapa orang yang ada di layar. Jadi bener-bener belajar di situ aja, sama mamaku juga ngelatih aku bahasa Inggris kalau di rumah, suka ngobrol bareng gitu. Tak hanya menulis, Kanya yang sejak tahun lalu bersekolah Green River Community College Auburn, tak jauh dari Seattle, juga menekuni dunia tari sejak usia 3 tahun. Dia aktif mengajar dan menciptakan koreografi di klub tari di kampusnya, terutama tari kontemporer dan hip hop. Dia kreatif, terus imajinatif. Dia narinya juga jago, terus ya multi talented dan lain-lain. Memang tak salah kalau Kanya dikatakan multi talenta. Rise and look around you, and you'll see you. Itu menurut aku tulisan itu adalah backbone-nya. Dari situ aku bisa bikin tarian dari tulisan itu, bisa bikin musiknya dari musik yang akan dipakai untuk tarian dari tulisan itu. Dan pas narinya juga butuh acting sedikit. Jadi emang semuanya tuh berasal dari nulis. Didukung bakatnya tersebut, penyuka musik jazz ini akan melanjutkan sekolahnya di American Musical and Dramatic Academy, Los Angeles. Aku pengen sih buka studio tari sendiri, tapi aku juga pengen perform for the rest of my life. Tapi saya juga suka ngajar, jadi it's like those two things together. Kanya Iwana mengaku bahwa semua pencapaiannya di usia muda ini tak lepas dari dukungan orang tua. Aku sih puji Tuhan banget, selama ini mamaku emang selalu support, tapi she doesn't push me. Jadi dia emang bener-bener melepas aku apa aja yang aku mau lakukan, asal aku bener-bener menemukan passion dan komitmen di hal itu. Dia percaya sama aku kalau misal aku bisa maju. Dari Seattle, Washington, demikian laporan tim VOA. Ci bagus banget sih. Iya benar. Lucu tuh. Situ ya sahabat dunia kita lihat deh. Iya, ada hamburger. Ada mo. Ini kayaknya ketahuan ya, orang Amerika tuh suka banget sama hamburger ya. Nih kayaknya sampai kayak gini aja dibikin hamburger. Makan. Enak gak? Enak, lumayan. Lucu ya motifnya ya? Ini lucu senangnya ya? minum, kalau saya senangnya makan. Iya. Ngomong-ngomong aku jadi ingat ini nih, Ci. Ingat apa? Seniman gelas tiup. Oh, iya. Oke. Dia bikin gelas, tapi bukan gelas kayak gini. Gitu. Jadi dia tapi bikin, gelas kayak gimana? Jadi ditiup gitu, kemudian dia bisa bikin motif-motifnya itu motif-motif kayak luar angkasa, planet, motifnya bumi. Kebayang nggak? Kebayang, kalau saya juga bisa kok bikin, nih sekali saya tip, hamburger langsung jadinya kan, hebat banget kan? Lebih hebatan mana coba? Cici ngaco. Mendingan langsung lihat aja deh sahabat dunia kita. Hampir sepanjang hidupnya, seniman gelas tiup ini menghasilkan berbagai karya seni indah.
Tapi sebagai orang yang selalu terpesona dengan alam semesta, ia sering menggabungkan keduanya sehingga tercipta galaksi dan planet-planet gelas. All of my work has something to do with the perspective of either standing on Earth and looking up at the sky, or being in the sky and looking down at an Earth-like planet. This one has this same blue. Seperti umumnya seniman di Amerika, Josh memamerkan karyanya di berbagai pameran kerajinan. Favoritnya adalah pameran tahunan Smithsonian. Tapi dari sekitar 1.200 pelamar setiap tahun, hanya 120 seniman yang terpilih. Josh sendiri sudah 30 tahun berturut-turut mengisi aplikasi. Tapi ini baru ketiga kalinya ia berhasil lolos. The Smithsonian Craft Show is probably the best craft show anywhere. It's probably easier to get into Harvard than it is to be accepted into this show. Persiapan pun bukan perkara mudah. 48 jam sebelum acara, kakak Josh, Kim, mengemudi 8 jam dari studio Josh di negara bagian Massachusetts ke National Building Museum di ibu kota. Membongkar kemasan dilakukan sangat berhati-hati. Setelah itu perlu 2 hari untuk menyiapkan booth agar tampil prima. Tapi di luar stres yang ditimbulkan, Josh bersyukur bisa berada di sini. For me, my art is the actual glass, but you also, with each piece of glass that you purchase, you also get me. I hope that it gives you a feeling for space travel, or I hope that it evokes some of the excitement and the thrill that I've gotten seeing Hubble or the Hubble Space Telescope images. Obsesi Josh pada alam semesta pun bertambah saat menikah dengan astronot Cady Coleman yang telah 3 kali melakukan ekspedisi luar angkasa. And she brought back thousands of pictures, and those pictures help inform what I do. Apa yang membuat pengunjung tertarik? When I saw his pieces, I was drawn to them, particularly his blues, because they're so bright and they pull you into the complexity of the glass. That's why I bought it. You have to imagine that you're an astronaut coming into orbit. Josh berniat melamar lagi tahun depan karena hasil penjualan tiket dan sumbangan di acara ini digunakan sepenuhnya untuk pendidikan dan riset. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, sahabat Dunia kita, sekarang kita akan memilih-milih keramik mana nih yang akan kita kreasikan. Oh, kalau kamu banyak pilih mana? banget. Aku ini deh. Aku mau aja buat minum. Dia milihnya Kan yang saya suka itu. minum. Oh, oke. Dari tadi kayaknya dia nge-brand banget dia suka minum. Kalau saya sih sukanya mermaid gitu kan. Jadi Karena saya mirip mau, kamu. Iya nih, ini atau ini deh, kayaknya antara 2 ini. Mirip saya ya. Oh. Iya. Oke, tapi yang jelas nanti kita akan balapan gitu ya. Kira-kira siapa sih yang kreasinya tuh lebih bagus? Ini penjuriannya subjektif sih sebenarnya. Nah, sahabat Dunia kita jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang Satu ini.